Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Winata menjumpai Anda, dan kali ini dalam Bisnis Bali News saya akan mewawancarai seorang pengusaha bergerak di bidang herbal, ya, pembuatan bahan-bahan dari alami yang berguna juga untuk obat dan makanan minuman. Beliau adalah Bapak Ketut Sumeyana, owner dari Bali Pure. Kalau di Indonesia kan Bali Pure itu artinya murni, ya. Bali yang murni gitu ya. Dan kita akan sedikit mengupas tentang bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak Ketut ini untuk bertahan di masa pandemi. Karena produk-produk ini agak khusus juga. Kita sapa dulu Pak Ketut. Om Swastiastu, Pak Ketut. Om Swastiastu, Bapak. Kenapa Pak? Becik, Bapak. Becik, ya. Kalau lokasi dari Bali Pure ini di mana, Pak? Kita berlokasi tepatnya ada di Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng. Jauh sekali ya, Pak. Lumayan, Pak. Sembilan. Ya, kemudian kalau kita bicara tentang apa yang Bali Pure ini produksi, awal mulanya seperti apa, produknya apa, kemudian dipasarkan di mana saja dulu awal-awalnya. Jadi kita mulai rintis Bali Pure ini itu di tahun 2015. Awal mula dari berdirinya Bali Pure ini itu mengingat di Desa Sembiran, khususnya di daerah pesisir pantai itu merupakan perkebunan kelapa. Jadi untuk itu saya punya inisiatif untuk meningkatkan nilai dari buah kelapa yang biasanya langsung dikirim ke Jawa itu menjadi minyak kelapa murni atau sering disebut dengan VCO. VCO, ya. Ya, ini diproses tanpa dengan pemanasan sama sekali. Jadi bisa dibilang asli cold press gitu. Nah, jadi itu produk pertama yang ini produk pertama yang kami produksi. Betul. Nah, untuk selanjutnya kami mengembangkan produk itu. Kami memproduksi turmeric powder atau serbuk kunyit murni. Kemudian produk yang ketiga kita ada red ginger powder atau jahe merah serbuk. Ini semua produk masih murni karena segmen kami itu adalah di pariwisata. Jadi kami pasarkan itu di tempat-tempat pariwisata seperti Seminyak, Ubud, Kute, dan tempat pariwisata lainnya yang ada di Bali. Dengan bekerjasama dengan spa, restoran, dan bahkan toko-toko organik lainnya. Berarti ini sebenarnya kalau kita bicara pasar, orang yang membeli kata begitu adalah biasanya orang bule biasanya. Bule, ya? Ya, biasanya turis-turis domestik maupun turis mancanegara, Pak, yang berkunjung ke Bali. Pak, kalau misalnya VCO ini apa gunanya, kemudian yang lain-lain ini apa sih sebenarnya? Apakah ini bidang kesehatan atau kecantikan sebenarnya? Kalau VCO sendiri itu memiliki banyak manfaat, khususnya untuk konsumsi juga. Biasanya kalau pelanggan itu memakai minyak VCO ini sebagai pengganti minyak salad, Pak. Kemudian juga ada yang dikonsumsi, ya, langsung dikonsumsi. Ada juga yang menggunakan sebagai untuk campuran pembuatan sambal bawang matah, Pak. Ya, karena minyak kelapa murni atau VCO itu baiknya dikonsumsi langsung dan dalam kondisi mentah, Pak. Artinya tidak boleh dimasak. Tidak boleh dipakai menggoreng. Nah, kalau dipakai menggoreng itu ada yang namanya kandungan asam laurat yang mudah terurai oleh panas, Pak. Itu kenapa VCO ini diproses harus tanpa pemanasan. Begitu. Supaya manfaatnya dia semua manfaatnya ada masih bagi tetap kesehatan juga, betul. Pak, ya? Nah, kalau kemudian Pak Tut kemudian mengembangkan ada apa? Ada jahe, ada serbuk kunyit. Itu cerita awalnya dari mana? Apakah ada permintaan konsumen atau? Di awal untuk serbuk kunyitnya itu saya melihat di beberapa petani mengalami kendala dalam menjual hasil panen kunyitnya, Pak. Oh, iya. Itu dengan harga yang sangat murah. Bahkan kalau dulu tahun 2016 saya buat ini, itu harga kunyitnya cuma Rp1.000, Pak, per kilo. Per kilo? Iya, dan bahkan tidak ada yang membeli. Oh, iya? Itu kenapa saya punya inisiatif untuk membeli hasil panen dari petani di Desa Sembiran dan membuat serbuk kunyit murni, Pak. Kemudian kita pasarkan dan langsung ada segmennya, Pak. Gitu. Sekarang berarti sumber produksi kunyit kemudian juga jahe itu dari petani langsung, Pak. Dari Sembiran, ya? Ya, betul sekali, Pak. Jadi menghidupkan petani juga. Betul. Nah, kita kolaborasi juga dengan kelompok tani yang ada di Desa Sembiran juga. Kalau sekarang sudah ada kelompok-kelompok tani yang khusus menanam ini. Betul. Jadi Pak Tut sudah pesan dari mereka untuk panen, udah saya yang beli semua. Ya, jadi kita memang sekarang sedang berkolaborasi lebih intens lagi dengan petani sehingga petani itu bisa menanam apa yang kami butuhkan untuk kami produksi. Sehingga hasil panennya itu tidak perlu dijual ke tengkulak, bisa langsung ke perusahaan. Berapa banyak Pak Tut biasanya beli? Kalau misalnya kelapa, kemudian jahe, kunyit itu berapa ton? Kalau kelapa sendiri kita bisa memproduksi rutin ini, Pak. Itu 5.000 butir per bulan, Pak. 5.000 butir.
untuk kelapa saja. Kemudian untuk serbuk kunyit kita biasanya ngambil 10 sampai 15 ton per tahun. Banyak juga. Ya. Kemudian kalau untuk jahe merah itu kita baru sampai di angka 5 sampai 8 ton Pak per tahun. Nah, ketika kita bicara tentang bagaimana bisnis di masa pandemi, apalagi produk Bali Pure ini adalah segmennya, pasarnya, konsumennya adalah bule kata gitu. Betul. Nah, ketika pariwisata Bali yang seperti sekarang nggak ada bule lagi datang ke Bali, gimana pasarnya, Pak? Nah, betul sekali Pak. Jadi karena segmen kami adalah merupakan turis mancanegara maupun domestik yang berkunjung ke Bali, di mana di saat ini pariwisata di Bali sudah bisa dibilang tutup, terutama pada saat pandemi. Jadi kami pun melakukan ekspansi produksi untuk menyasar pasar lokal. Salah satu dari inovasi yang kami lakukan untuk menyasar pasar lokal adalah dengan memproduksi jahe merah instan, Pak. Jadi kalau orang lokal kita berikan jahe merah murni, buat mereka itu kurang srek gitu. Kurang enak. Kurang enak. Jadi kita buatkan jahe merah instan yang kami olah dan kami campur dengan gula kelapa. Kemudian Jadi kalau untuk ini sudah ada gulanya. sudah ada gulanya. Tinggal diseduh, tinggal diminum. Tapi kalau yang pure murni itu masih murni sekali, Pak. Oh, Gitu. Termasuk juga untuk kunyitnya, untuk produk kunyitnya kita juga buatkan kunyit instan yang sudah ada gulanya juga. Kemudian kita juga mengolah yang namanya, karena kebetulan di Desa Semiran itu ada banyak perkebunan kelor yang liar, terbengkalai, dan kadang hanya dipakai sebagai pakan ternak, itu ya. Jadi kita sekarang membuat yang namanya serbuk kelor, Pak, yang digunakan untuk teh. Dan ini pasarnya juga sudah ada gitu. Dan baru launching aja kita sudah penjualan sampai 200 pieces, Pak. 200 pieces. Ya, dalam 5 hari. Gitu. Berarti ini tinggal diambil, diseduh-seduh gitu Diseduh aja, ya, tinggal diseduh, boleh dicampur dengan gula atau tanpa gula juga bisa. Nah, produk selanjutnya selain apa yang ada di sini, kita juga sudah memproduksi yang namanya minyak kemiri. Nah, minyak kemiri ini juga kita sudah, kalau ekspor kita baru ke Amerika ini, Pak. ekspor ke Amerika. Ya, itu 3 hari yang lalu kami kirim itu 20 liter ke Amerika, minyak kemirinya. Untuk apa, Pak, minyak? Nah, minyak kemiri ini biasanya digunakan untuk menyuburkan rambut, menguatkan akar rambut, seperti itu. Jadi bahannya dari kemiri, Pak. Dari biji lokal juga? Lokal juga semua. Dari kemiri, dari buleleng. Di Sembiran itu ada banyak ini ya. Di Buleleng katakanlah ada banyak bahan-bahan yang bisa digunakan untuk. Betul sekali. Di buleleng kita banyak ada bahan-bahan yang masih belum digarap atau diolah dengan Baik, kalau optimal. boleh tahu Pak Tut, bahan-bahan kelor kemudian jahe ini apakah memang murni dari Sembiran saja atau juga Pak Tut ambil dari daerah lain? Kalau untuk kelapa, kita kelapa kunyit itu murni dari Desa Semiran, kelor juga Desa Semiran. Nah, untuk minyak kemiri ini kita ambil dari desa lain, Pak, desa tetangga. Betul. Itu dari Desa Sudaji. Masih sekabupaten Buleleng punya gitu, Pak. Untuk Jadi kemirinya. ini juga memang memberdayakan menghidupi petani juga. Pertanian ya, juga, Pak Tut. betul. Baik, tapi menarik untuk diceritakan juga kepada pemirsa bagaimana ya ketika pastilah mengalami kondisi yang sangat luar biasa terpuruk ketika pandemi ini terjadi di awal-awal. Bagaimana kondisinya kemudian sampai Pak Tut kemudian mencoba menggarap pasar lokal, gimana menggambarkan kondisi waktu itu? Di saat pandemi, di awal pandemi itu kita memang agak berat juga karena omset itu kita sampai anjlok di angka 70%, Pak. Sampai 70%, kemudian bahkan kita sampai memulangkan setengah karyawan dulu. Waktu itu selama 2 bulan. Kemudian kita melakukan perbaikan marketingnya. Jadi kita sebelum pandemi, karena segmen kita ada di dunia pariwisata, kita tidak begitu aktif di dunia digital. Nah, pada saat pandemi kami lebih memfokuskan penjualan melalui dunia digital, baik dengan menggunakan sosial media maupun dengan bekerja sama dengan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan e-commerce lainnya. Nah, kami menggarap sistem pemasaran yang ada di dunia digital tersebut. Selama 2 bulan kami persiapkan, kemudian kami juga langsung melakukan penjualan, dan di sana sangat membantu untuk mengangkat dan meningkatkan omset dari Bali Pure sendiri, sehingga karyawan sekarang sudah bisa kembali normal bekerja, meskipun omset sekarang masih juga bisa dibilang kategorinya masih di angka 50% dropnya, tapi setidaknya kami bisa bertahan untuk menggaji karyawan kami dan tim yang lainnya juga.
Wah, tidak, artinya belum normal Pak ya? Belum normal, Omsetnya, belum, Pak Tut, ya? belum, Tapi masih proses Pak, masih Tapi proses. masih tetap bertahan, Ya. bisa jalan dengan kondisi. Betul. Jadi ada juga bagaimana memanfaatkan dunia digital gitu ya? Betul sekali Pak. Di Sembiran internet lancar? Internet lancar, kita ada IndiHome juga udah masuk di sana. Oh ya, saya bayangannya Sembiran itu sangat jauh ya, tapi ternyata di situ juga. Dan lumayan nih Pak ya, bisa Ya. membantu secara digital itu ya. Betul sekali. Baik, kemudian bagaimana dengan pembinaan-pembinaan mungkin dari dinas perindustrian atau dinas-dinas yang lain? Ada tidak selama itu jangan Pak Tut hanya ya bekerja sendiri, tidak ada bantuan di pemerintah selama bagaimana Pak? Betul. Kalau dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian sendiri, memang sangat gencar, terutama untuk yang di Buleleng, itu sangat gencar mendukung kemajuan UMKM Buleleng. Oke. Bahkan kami ada program, kebetulan saya salah satu timnya dalam pengembangan UMKM Kabupaten Buleleng, yang diminta oleh Pak Kadis dari Dinas Perindustrian. Itu kita ada program yang namanya saling tulungin, Pak. Oh, iya. Seperti itu. Jadi kami dari dinas menyediakan tempat memediasi untuk membuat bazar. Kemudian juga saya salah satunya kita merancang untuk membuat katalog bersama, pembuatan website bersama, dan bahkan YouTube channel bersama, Pak. Oh, sampai Seperti situ. itu ya. Secara digital bersama. Betul. Kemudian kita juga melakukan kolaborasi kerjasama, misalkan dengan ekspedisi seperti POS, kita melakukan kerjasama dalam proses pengiriman domestik maupun untuk ekspornya, Pak. Dan juga kami ada pertemuan-pertemuan khusus antar UMKM yang dimediasi langsung oleh dinas, itu untuk saling mendukung satu sama lain. Ya. Seperti itu. Jadi memang dengan digitalisasi e-commerce dan segala macam ini produknya Bali Pure ini tidak hanya dipasarkan di lokal, Pak, ya, Betul. tapi juga bisa sampai ke luar negeri. Ya, kita juga memang segmennya sudah ekspor. Kita ada pelanggan tetap di Singapura dan di Amerika. Untuk produk apa, Pak? Untuk produk VCO dan kunyit murni dan jahe merah, Pak, dan minyak kemiri yang baru ini. Oh, yang paling banyak katakanlah sebagai produk ekspor apa? VCO-nya, Pak. Jadi minyak kelapa murni atau VCO-nya yang paling banyak. Ini yang kita digemar ekspor. apa ya? Kemana ekspor paling terbesar? Maksudnya ke negara apa yang paling banyak? Paling banyak Singapura, Pak. Singapura ya? Ya, Singapura, kedua baru ke Amerika, Pak. Amerika, Pak, ya? Ya. Selain Singapura, Amerika ada juga negara-negara lain? Kalau untuk rekanan yang belanja tetap itu baru Singapura dan Amerika, tapi kita beberapa kali juga mengirim ke Australia, ke Belanda, ke Switzerland, dan bahkan ke Cina. Cina ya? Ya, kita itu cuman belanjanya cuma sekali. Misalkan kayak yang ke Australia, mereka ngambil 100 liter itu putus, Pak. Nah, tidak lagi membeli kembali gitu. Itu kenapa biasanya? Nah, itu kita sedang follow up juga dan belum direspon, Pak. Oh. Mungkin memang ada kendala di masalah bisnisnya pelanggan atau bagaimana, kita kurang paham juga. Nah, bagaimana dengan pasar lokal, Pak Tut? Apakah pasar lokal juga cukup menunjang dalam kondisi pandemi seperti ini? Selama pandemi ini ya, kita memang sekarang saat ini dihidupkan oleh pasar lokal. Pasar lokal yang Betul bisa sekali. dihidupkan, ya. Itulah dari kegiatan bazar, penjualan langsung, dan dari penjualan e-commerce juga, Pak. E-commerce ya. Ya. Kalau di Bali pasarnya bisa, misalnya kalau kita boleh tanya, di mana saja bisa mendapatkan produk-produk seperti ini? Kalau di Bali sementara saat ini kita ada di Bali Buddha, kemudian juga Atman Cafe, Cafe Kares, daerah Ubud kita sudah ada. Kemudian untuk di Singaraja juga kita ada kerjasama dengan toko-toko kelontong, Pak. Oh, kelontong juga Ya, bisa. Ya, oke. untuk masalah produk kami. Produk. Apakah selama ini katakanlah permintaannya tinggi, kemudian produksinya kurang bisa memenuhi atau gimana Pak Tut? Kami menyesuaikan, Pak. Menyesuaikan. Menyesuaikan, betul. Untuk saat ini tentu karena permintaan agak menurun, kita juga produksinya menurun. Tapi kalau tentunya permintaan meningkat, ya kita pasti tingkatkan juga produksinya, Pak. Oke. Ya, mungkin di masa pandemi ini semua merasakan dampak yang luar biasa. Nah, mungkin Pak Tut Sumayano mungkin punya apa ya, semacam harapan kepada pemerintah, harapan kepada masyarakat, kira-kira apa yang mesti kita lakukan. Saya kira sudah ada inovasi yang dilakukan ya dari pasarnya mancanegara kemudian ke domestik, ini cukup inovatif juga. Tapi apa ke depan yang mungkin Pak Tut harapkan dari masyarakat dan juga pemerintah? Kalau yang saya harapkan dari pemerintah sendiri, mungkin agar pemerintah itu lebih tegas lagi dalam menanggulangi COVID-19 ini. Bukan berarti saya bilang pemerintah tidak tegas begitu, Pak, ya. Cuman mungkin karena masyarakat kita juga yang banyak yang membandel, misalkan melanggar peraturan, protokol kesehatan dan sejenisnya, sehingga penyebarannya masih belum bisa ditanggulangi sampai 100% oleh pemerintah itu sendiri. Jadi harapan saya agar masyarakat dan pemerintah kita bisa lebih bekerja sama dan bersinergi untuk menyelesaikan masalah pandemi ini bersama-sama.
Karena kunci dari bisnisnya Bali Pure bisa hidup lagi dan juga bisnis-bisnis yang lain, Pak ya. Betul sekali. Peran pandemi berakhir itu kuncinya sekali, Pak. Ya, jadi walaupun inovasi yang sudah dilakukan, dan tetap mungkin belum bisa menormalkan bisnis seperti sebelum pandemi COVID. Jadi memang COVID ini harus dituntaskan dulu. Ya, COVID-nya dituntaskan, tentu perekonomian pasti akan normal kembali. Baik. Terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan Bali Pure bisa terus berkembang dan kalau saya pribadi sangat mengapresiasi apa upaya-upaya yang sudah dilakukan. Ada inovasi yang mencoba untuk bagaimana men-shifting katakanlah gitu pasar Pak ya, dari dulu mancanegara turis-turis ke lokal untuk bisa bertahan. Ini bisa menjadi contoh juga bagi sektor-sektor lain di mana di masa pandemi COVID ini kita bisa tetap survive secara ekonomi. Tapi kuncinya satu, betul seperti Pak Ted bilang tadi, bagaimana supaya COVID ini segera berlalu. Ketika pandemi COVID berlalu, pariwisata bangkit, ekonomi bangkit. Nah, di sanalah bisnis akan mulai. Betul. Sekali lagi terima kasih Pak Ted, dan demikian bisnis Bali News kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup bisnis Bali News ini dengan Pramosanti. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih, sampai jumpa.